Keinformasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI telah mengantongi restu untuk membuka kantor cabang luar negeri di Australia. Manajemen menekankan Bank BNI merupakan bank asal Indonesia yang pertama mengantongi restu dari Australian Prudential Regulation Authority. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI, Roy Ketumilaar pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI mengatakan Persero telah mendapatkan restu dari Otoritas Perbankan Australia atau Australian Prudential Regulation Authority di 27 Mei 2024. Kami telah disetujui untuk pembukaan kantor cabang di Sydney yang dalam waktu dekat kami akan lakukan peresmian dan ini sudah disetujui oleh APRA pada tanggal 27 Mei yang lalu. Sehingga di Australia kami punya 3 target utama adalah memberikan kredit bilateral, sindikasi, dan semakin banyak perusahaan Indonesia juga yang bisa berekspansi ke Australia dan juga untuk membantu diaspora. Persero menyampaikan 3 target ekspansi BNI di Australia, diantaranya untuk membantu diaspora Indonesia, untuk memberikan kredit bilateral, dan semakin banyak perusahaan Indonesia yang bisa berekreasi ke Australia dan juga untuk membantu diaspora dan berusaha untuk melakukan sosialisasi diaspora saving melalui mobile banking. Kantor cabang BNI di Australia ini bakal bertempatan di Salesforce Tower yang merupakan landmark kota Sydney. Sebelumnya BNI memiliki 7 kantor cabang luar negeri yang tersebar di London, New York, Seoul, Singapura, Tokyo, Hong Kong, hingga Amsterdam. Berbagai sumber, IDX Channel. Dari sisi perkembangan fundamental terbaru dari BBNI, pemirsa, saat ini pelaku pasar juga masih menantikan bagaimana rilis kinerja dari 4 perbankan big cap di kuartal kedua di 2024 ini. Di sisi lain, di sepanjang perdagangan hari ini, BBNI ikut menjadi pemberat setelah sempat menguat di perdagangan di sesi pertama pada pagi tadi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BBNI secara intraday, mulai dari pembukaan sesi pertama hingga pembukaan sesi kedua, dan saya akan sampaikan update pergerakannya di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Dibuka pada pagi tadi di 4.730, dibuka menguat dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di Rp4.700 per saham. Beberapa menit pasca pembukaan, BBNI menguat ke 4.740, intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Namun beberapa menit kemudian BBRI tertekan ke zona merah ke 4.680. Pada pukul 10 menguat ke 4.720 dan penguatan lebih ke arah terbatas di 4.700 dan ditutup di Rp4.710 per saham di sesi pertama pada siang tadi. Kemudian di pembukaan sesi kedua, BBRI melanjutkan penguatan di 4.720, namun di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua ataupun di 1 jam jelang penutupan, BBNI berbalik ke zona merah, pemirsa, dan sempat tertekan ke level terendahnya di 4.670. Level saat ini di 4.670, level intraday terendah dengan melemah di 0,64%. Langsung saja kita akan lihat bagaimana pergerakan saham BBNI dalam 6 bulan terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya, di mana BBNI mengalami tekanan yang cukup hebat, pemirsa, termasuk juga dengan perbankan big cap lainnya yang menjadi sasaran aksi jual asing, terutama dari BBNI setelah menembus ke level tertinggi di sepanjang sejarah. Di perdagangan 2 Juni, pemirsa, saham 2 Januari maksud kami, saham BBNI diperdagangkan di 5.300-an menguat ke 5.725, dan di 13 Maret ini level tertinggi dalam 6 bulan terakhir di 6.225. April, Mei hingga Juni mengalami tekanan yang cukup hebat dan beberapa pekan terakhir mencoba untuk bangkit kembali ke 4.700-an. Di perdagangan hari ini, namun di beberapa menit jelang penutupan tertekan ke 4.600-an, tepatnya di Rp4.670 per sahamnya. Baik, kita akan coba lihat, pemirsa, dari sisi valuasi
Dengan beberapa indikator yang ada, kita ke grafis selanjutnya. BBNI termasuk salah satu perbankan big cap yang memiliki valuasi, terutama dari PER dan PBV yang dinilai masih cukup murah dan masih cukup terjangkau, ketika dari beberapa saham lainnya, perbankan big cap lainnya memiliki posisi valuasi yang lebih tinggi. Yang pertama ada price to earning ratio-nya ada di kisaran di 8.25 kali, PSR-nya di 2.13 kali, dan PBV-nya masih di sekitaran 1 kali, pemirsa, tepatnya di 1.21 kali, dan VCFR minus di 1.60 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.